Shalom Indonesia, Salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, opung, ama engkong, mbak, papu, beli, bapak tua, bapak udah, inang tua, inang udah, amang buru, nang buru, tulang nan tulang, lai itu, abang akang, kakak-kakak, adik-adik, semua kita, semua penduduk Indonesia senang bertemu dengan Anda melalui layar Android Anda. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengasihi Anda, tapi Tuhan jauh lebih mengasihi Anda karena Dia mampu membuat yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Ya, ini terakhir dalam Yesus Kristus Sang Pendoa 8, 7, 8, 9 ya. Ya. 9 sama ini kan? Ya, 9. Ini terakhir. Ini sepertinya buah Roh Kudus. Biar buah Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Dalam kita buka Alkitab kita, ya, ketika Yesus Kristus Sang Pendoa itu membangun hubungannya dengan Tuhan, akibat dari hubungannya dengan Bapa di surga yang begitu intens, yang begitu luar biasa, dan akibatnya Alkitab katakan pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Dalam Lukas 5 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Demikian bunyi firman Allah. Lukas 5. Oh, salah membuka. Ya. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Allah. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Puji nama Tuhan. Jadi akibat hubungan yang intim dengan Tuhan itu, pelayanannya diberkati dan ada banyak orang-orang yang datang kepada dia untuk ditolong, disembuhkan. Dan juga yang kedua, mujizat terjadi di mana-mana, baik mengadakan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dan yang makan 5.000 orang, dan di luar laki-laki dan perempuan, ya, sisanya 12 keranjang. Atau yang makan 4.000 orang dengan bahan makanan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Yang sisa 7 bakul. Lalu kemudian yang makan itu 4.000 orang laki-laki, di luar perempuan dan anak-anak. Jadi yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, ada banyak hal yang dilakukan oleh Yesus semasa dia melayani. Karena Tuhan memberkati pelayanannya, sehingga karena dia melakukannya dengan baik dan benar, maka mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan bagi orang-orang yang sakit pun terjadi. Dan ketika ya termasuk atau dipakai bapaknya dengan hebat, tetapi tetap setia berdoa. Jadi mujizat terjadi. Ya, ada pelayanan di sana sini, dan kemudian orang-orang ya memanggil dia untuk atau mendatangi dia untuk terus Yesus melakukan. Jadi namanya populer. Yang saya mau agak tekankan sedikit adalah bagaimana si kusta yang berani-beraninya datang kepada Yesus,
Yang seharusnya dia berkata najis, 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 tapi dia justru datang kepada Yesus karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, yang mampu melakukan mujizat, yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan dia bisa melakukan, dia percaya bahwa Yesus dapat melakukannya. Maka dia katakan, kalau engkau mau Tuhan, aku bisa sembuh dari kustaku. Kalau engkau mau, Tuhan katakan, aku mau, jadilah engkau sembuh. Ya, luar biasa. Itu sebabnya ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang akrab, hubungan yang baik, intens kepada Allah, setia bertekun dalam doa-doa kita seperti Yesus, maka pemakaian Tuhan akan semakin dahsyat dalam hidup kita. Biarkan kita meniru perbuatan-perbuatan Yesus. Biarkan kita berdoa seperti Yesus berdoa. Ikuti dari seri pertama sampai seri ke-9 ini, bagaimana doa-doa yang dinaikkan oleh Tuhan. Dan walaupun dia dipakai oleh Tuhan secara hebat dan luar biasa, satu hal yang dia tidak lupakan adalah tetap berdoa. Kadangkala orang sudah termasuk, dulu ada teman saya Tuhan pakai begitu luar biasa, ya. Kalau tidak salah 21 hari dia berdoa dan berpuasa. Saya hanya berpuasa 4 hari 4 malam. Dia berpuasa 21 hari tanpa makan dan minum. Dan Tuhan memakainya secara dahsyat. Tapi karena termasyur sana sini, ya akhirnya dia jatuh karena lupa untuk berdoa. Lupa untuk bahwa kuasa itu bukan dari dia. Bahwa kuasa itu datangnya dari Tuhan. Bahwa kuasa yang diberikan Allah itu adalah titipan, anugerah yang harus dijaga, dirawat dengan baik. Sama seperti Yesus ketika Tuhan memakai dia secara dahsyat dan luar biasa, membangkitkan orang mati, melakukan banyak mujizat, memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, dan menyembuhkan orang kusta, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Tetapi yang mau saya katakan adalah, saya sudah katakan, sebelum dan sesudahnya ia datang. Tadi pagi saya berkata, tadi pagi saya berkata, yang ke-6, tapi sebenarnya itu yang ke-7. Makanya tadi di pertengahan ibadah tadi yang ke-8, yang sekarang sore ini adalah yang ke-9. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa walaupun kita sudah dipakai oleh Tuhan, ingatlah hubungan kita dengan Bapa tidak boleh putus. Hubungan Bapa tetap harus dipelihara dengan baik. Sesibuk-sibuknya pelayanan kita, jangan karena sudah diundang sana, diundang sini, kita lupa bersekutu dengan Allah, kita lupa mengambil jam-jam tertentu untuk menyepi, menyendiri dengan Bapa dan Roh Kudus. Dan kalau itu kita lakukan, siap-siaplah untuk kehilangan. Sama seperti sahabat saya, teman saya itu yang Tuhan pakai itu, akhirnya hilang. Saya tidak tahu apakah dia masih dalam pelayanan, saya tidak tahu. Karena ya jatuh dengan wanita. Saya sudah katakan tata wanita harta, ya, itu seringkali menjatuhkan para pelayan-pelayan Tuhan. Makanya pelayan-pelayan Tuhan itu wajib dia membangun hubungannya dengan Allah. Wajib menghargai hubungan sesama manusia. Wajib hubungannya dengan Alkitab. Wajib berhubungan dengan Alkitab. Dia harus mengenal Alkitab itu dengan baik. 31.176 ayat, lalu kemudian 2.930 tokoh pribadi dalam Alkitab, lalu 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, 66 kitab, 1.189 pasal, dan isi-isinya terus sebabnya kita tidak akan pernah berhenti belajar. Taruh baca firman Allah, hafal, taruh dalam pikiran kita, karena firman itu kalau kita menghafal ya kata-kata pujangga itu tidak ada kekuatan apa-apa. Tapi kalau kita menghafal firman Allah, itu akan mengubah hidup kita, akan mengubah pola pikir kita, pola tindak kita, dan Tuhan juga akan menyatakan segala kebaikannya bagi kita. Dan itu sebabnya jangan ketika Tuhan sudah memakai kita secara dahsyat dan luar biasa, secara hebat, jangan lupa untuk terus membangun persekutuan, menyisihkan waktu bersendirian dengan Tuhan, karena di situ kita recharge kembali.
Saya sudah katakan di situ, ketika kita mengisi kembali kekuatan urapan kuasa Allah berada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi ingat bahwa Tuhan menyatakan segala kebaikannya bagi kita, dan ingat hubungan dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus harus terus dipelihara. Kalau engkau putuskan hubunganmu dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus, akibatnya kuasa Allah akan hilang dari kita. Dan biarlah kita ketika pelayanan diberkati oleh Tuhan, dipakai mengadakan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita, sehingga terbasur, terkenal mungkin. Ya seperti yang hamba Tuhan yang dari sana, tetapi saya lihat bagaimana terus memelihara hidup doanya di hadapan Tuhan. Luar biasa. Dan biar kita terus berdoa baginya, Tuhan pakai semakin lagi dan makin banyak orang, gereja-gereja Tuhan dimanapun, hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan. Dan kita bersinergi untuk membangun kerajaan Allah, bukan membangun kerajaan denominasi, tapi membangun kerajaan Allah. Firman Allah masih tetap sama, dahulu sekarang, sampai selama. Yesus yang disembahnya sama Yesus yang kita sembah dimanapun kita ada. Saya ingat sekali ketika T.L. Osborne datang ke Surabaya. Saya masih dengar sekali yang pertama T.L. Osborne mengatakan kepada panitia, karena pada waktu itu akan mengadakan KKR tapi belum bisa karena belum ada izin. Tapi dia katakan, "My God will be with you." Jadi panitia disuruh untuk pergi karena dibilang Tuhannya akan menyertai dia. Dan ketika T.L. Osborne menawarkan sesuatu kepada Om Isa katakan, "Tidak, no. Allahmu di Amerika, Allahku juga di Indonesia. Yesus yang kamu sembah di Amerika, Yesus juga yang saya sembah." Wah, itulah orang-orang beriman, itulah orang-orang hebat. Ya, jadi yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Akibat apa? Kita tahu bahwa Om Ishak itu, ya walaupun beliau sudah almarhum, tapi saya banyak berguru dengan beliau. Ya, banyak berguru dengan beliau karena saya adalah muridnya. Saya lama juga praktek dan saya ikut juga terlibat membangun pembangunan di sawahan itu. Saya adalah penjaganya. Jadi saya punya kesan dengan Om Ishak. Ya, saya bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan selama saya berada di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi dia adalah guru iman kami. Ya, yang sangat luar biasa. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menghargai iman. Dan biarkan kita semua memelihara iman kita. Dan biarkan kita, bagaimana kita memelihara iman kita? Dengan berdoa, membangun hubungan yang intim dengan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, dan firman Allah. Kalau itu kita lakukan, saya yakin dan percaya kekuatan, kuasa Allah, urapan Allah akan terus menyertai kita. Dan Tuhan akan menyertai kita dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib, sebagaimana janji firman Allah bagi kita semuanya. Percayai dan yakini Tuhan akan melakukannya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan pernah berhenti berdoa, pesan saya, jangan pernah berhenti berdoa. Mari kita ikuti teladan Yesus. Bagaimana Tuhan berdoa, mari kita juga berdoa. Dan bagaimana dia saat penat, dia datang kepada Tuhan untuk mengisi. Dan kemudian Richard kembali mendapatkan kekuatan. Dan dari Tuhan mendapatkan kuasa. Baik itu kemampuan, baik itu melakukan hak untuk bertindak, dan lain sebagainya. Dan urapan Tuhan itu. Saya berkata ini berulang-ulang karena apa? Saya ingin di konsep kita itu ada kekuatan Allah, di hati kita itu ada di dinamisnya Allah, eksosianya Allah, dan urapan Allah yang kita dipanggil secara khusus untuk melakukan hal-hal yang khusus bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang mendengar, kapanpun mereka dengar, Tuhan tolong memberkati. Walaupun hari ini saya memperdengarkan firman Allah itu, mungkin beberapa tahun ke depan ada orang-orang yang mendengar. Engkau adalah Allah yang akan terus memakai,
Tuhan firman-Mu untuk mengurapi mereka, mempercayai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi presiden kami, wakil presiden, wakil, para menteri, para pejabat, lurah, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, semua yang berkati. Gereja Tuhan Aras Nasional diberkati oleh Tuhan. Gereja GP juga diberkati oleh Tuhan. Sahabat-sahabat kami di Marab, mereka melayani di Ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, dimanapun, di desa-desa, di kota-kota. Tuhan memberkati mereka, Tuhan tolong mereka semuanya. Dan sedang jemaat Tuhan juga berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari Tuhan, di masa pandemi ini mereka mengikuti ibadah dari rumah-rumah mereka atau mengikuti dari live streaming. Tuhan memberkati. Walaupun kami belum bisa, Tuhan mengaku, tapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati melalui pemberitaan firman Allah, melalui setelah nanti di upload, Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang banyak. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi orang-orang sakit Tuhan. Mari Engkau mau menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan. Tuhan, kami tahu belas kasihan-Mu cukup bagi mereka, mujizat-Mu cukup bagi mereka, kuasa-Mu cukup bagi mereka. Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin Engkau kerjakan bagi mereka. Dan hamba-Mu hanya berdoa agar belas kasihan-Mu turun atas mereka. Dan kalau Engkau yang sedang sakit COVID, taruh tangan-Mu di kepala. Dan bagi Engkau yang sakit apapun, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong Engkau. Percaya, Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau Engkau orangnya, mari kita berdoa. Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka-mereka yang COVID dari Sabang sampai Merauke yang sedang menumpangkan tangannya, mereka mendengar, atau keluarga-keluarga yang mendengar, dan mereka keluarganya sakit, berikan informasi kepada mereka untuk mendengar Joner Simus menyintak official karena firman Allah, dan biarkan mereka mempercayai firman Allah, mempercayai Yesus. Yesuslah yang menyembuhkan mereka, Yesuslah yang menolong mereka. Ini bukan tentang saya, tetapi ini tentang Yesus yang hebat, yang luar biasa, yang dasar pencipta langit dan bumi. Ya haleluya, haleluya, haleluya. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kalau Engkau orangnya, mari taruhkan tangan di atas kepalamu dan saya akan berdoa. Bapa di surga, ulurkan tangan-Mu kepada mereka, sembuhkan mereka dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau. Dalam nama Yesus. Dan oleh belur-belur mereka telah sembuh, telah disembuhkan oleh Tuhan, telah sembuh, telah sembuh, telah sembuh, telah sembuh. Percaya saja dalam nama Tuhan Yesus. Mereka-mereka yang sakit, Tuhan rawati juga mereka, urapi juga mereka, sertai juga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mari ulurkan tangan-Mu, menumpangkan tangan atas mereka yang sakit dan menyembuhkan mereka dari berbagai sakit mereka. Dalam nama Yesus, apapun sakit penyakit, Engkau telah sembuh. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, kanker sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kasih-Mu menolong mereka, dan oleh kuasa-Mu mereka sembuh, mereka sembuh, mereka sembuh, mereka sembuh, mereka sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Percayalah, Tuhan mau menyembuhkan engkau. Terima kasih yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, yang kanker sembuh, yang tumor sembuh, yang ginjal sembuh, sakit penyakit apapun disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi mereka para dokter yang memegang, ya Tuhan, yang menolong, yang bekerja sama dalam kegerakan kemanusiaan. Tuhan memberkati mereka, pagari mereka dengan kuasa-Mu. Atau mereka-mereka yang terlibat sebagai volunteer, sebagai tim pengawas atau apapun namanya, Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka agar kuasa-Mu Engkau nyatakan kepada mereka, pagari mereka Tuhan, sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya juga kepada-Mu Tuhan. Engkau menolong mereka yang sedang mengalami dampak dari negatif. Mereka mengalami kelaparan, penderitaan, usaha, macet dan lain sebagainya, utang bertumpuk dan lain sebagainya. Tuhan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga yang berakibat kepada kehidupan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan-Mu. Bapa, tumpangkan tangan atas mereka dan genggam tangan mereka dan masuk dalam hati mereka, baptiskan mereka dengan kuasa-Mu sehingga mereka masuk dalam urapan Allah,
Sehingga mereka bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan saya yakin betul ketika orang itu bisa berkata demikian, Allah berarti sudah ada dalam hatinya, dalam hidupnya. Dan dia akan mengaku dengan cara-cara Allah. Dan dia akan berseru kepada Allah. Sebab engkau berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat belas kasihanmu kepada mereka. Terima kasih buat pertolonganmu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami berterima kasih kepadamu. Hanya Tuhan yang baik. Hanya Tuhan yang mampu menolong mereka. Hanya Yesus. 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 Tidak ada yang lain Tuhan yang dapat menolong mereka. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong mereka. Siapa saja. Pemerintah, orang-orang di sekitarnya, tetangganya. Tuhan mampu. Kalau mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan punya cara untuk membuka pintu rahmat Tuhan, pintu surga. Menghancurkan segala penghalang-penghalang yang sedang menghalangi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mau menolong mereka. Terima kasih. Dan bagi Anda yang oh Tuhan Yesus, yang mau mengalami transformasi ilahi, dilahirkan oleh Roh. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Kau juga hadir kepada mereka Tuhan. Hadir di dalam hidup mereka. Tangkap mereka Tuhan. Jadikan halanmu. Berkati mereka. Terlebih dahulu Tuhan, bebaskan mereka dari segala ikatan dosa. Dari segala dosa-dosa mereka dalam nama Tuhan. Hadir dalam hati mereka. Baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga mereka menjadi ciptaan baru. Dengan ciptaan baru mereka akan menggunakan tabiat-tabiat menjadi lahir baru dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Karena mereka juga milik kekasih-Mu. Kalau Engkau mampu memakai Saulus menjadi alat doa hamba-Mu kepadamu, pakai juga mereka yang akan melayani Tuhan di masa-masa yang akan datang dengan dahsyat dan luar biasa, membangun kerajaan-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Biarkan kami menjadi peniru-peniru yang baik akan Tuhan. Kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami juga berdoa bagi Engkau yang mau menerima Yesus. Dengarkan firman Allah. Haleluya, 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 haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan meroleh hidup yang kekal. Kau telah mengambil keputusan yang sangat luar biasa yang pernah Kau ambil selama hidupmu. Kau tidak akan salah. Terima kasih Tuhan. Tolong Kau orangnya, taruh tanganmu di dada. Mari Tuhan Yesus. Mereka-mereka yang menaruh tangan di dada mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih. Izinkan saya berdoa untuk Anda dan ikuti dosa Tuhan Yesus. Saya sadar, saya orang berdosa, saya mengaku segala dosa dan kejahatanku. Ampunilah segala dosa dan kejahatanku. Sucikan aku dari segala dosa dan kejahatan itu Tuhan. Bapa di surga, sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku. Menjadi penguasa dalam hidupku. Terima kasih. Dan hamba juga berdoa Tuhan. Biar Engkau tinggal menguasai hati dan pikiranku. Sekarang ku percaya sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang susah, yang terkena PHK, dan ataupun mereka yang dirumahkan. Situasi semakin sulit. Tuhan, kami berdoa agar mereka tidak melakukan jalan-jalan pintas. Kami lihat situasi Indonesia saat ini. Kami berdoa agar semua kondusif. Karena ada banyak orang-orang yang tidak melakukan tugas-tugas mereka. Mereka tidak menolong, tapi justru memprovokasi, membuat hoax-hoax. Dan Tuhan Yesus, biar aparat kami juga sikap, BIN kami juga sikap untuk menangkap orang-orang yang memberikan dampak untuk menghancurkan bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka perlu dibina di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, mereka orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang hebat. Tapi mereka lebih menggunakan kehebatan mereka untuk merusak, menghancurkan. Ampuni mereka Tuhan.
Seandainya mereka gunakan kehebatan mereka untuk bekerja sama dengan pemerintah, mereka akan menjadi manusia berguna. Tapi karena mereka tidak menggunakan, mereka akan menjadi manusia yang tidak tenang dalam hidup mereka. Menjadi orang-orang yang suka berkata-kata soal kebencian. Karena yang tertanam dalam hati mereka adalah kebencian. Dan itu sebabnya Bapa di surga, Tuhan tolong mereka. Biar mereka mengambil hidup ini untuk hal-hal yang baik, positif, untuk membantu masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, sudah saatnya ada bangsa bersatu padu menanggulangi semua bencana yang ada ini. Dan kami dari pihak orang-orang percaya, terus kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami berdoa, biarkan kasih Tuhan, biarkan kemurahan Tuhan, biarkan kebaikan Tuhan menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, selamat Tuhan berkati kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan kita, dan jangan lupa sebelum Anda tidur berdoalah, membaca firman Allah, dan kalau Anda tidak bisa tidur, ingat bahwa tidur itu karunia Allah. Berbahagialah orang yang menyimpan, mendengarkan dan menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga lah demikian kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati, dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan saya juga mau katakan kepada kita, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah kau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya saja sama Tuhan. Berdoa, jangan pernah menyerah. Berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa, bersukacitalah dengan orang bersukacita, bersedihlah dengan orang bersedih. Artinya kita dapat simpati, empati kepada mereka yang sedih. Sekecil apapun bantuan yang Anda lakukan kepada orang-orang yang susah, itu memberikan manfaat. Air kah, jangan ke nasihat kah, supaya motivasi kah, dan lain sebagainya. Gunakan mulut kita ini bukan untuk menyebarkan hoax, tapi gunakan mulut kita untuk membangun sesama kita, memberkati sesama kita. Tuhan Yesus memberkati Indonesia jaya, dan salam bagi Indonesia, salam bagi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Nikmati segala kasih dan kuasanya, nikmati yang terbaik, termanis, terindah dari Dia dalam hidup. Haleluya, haleluya, amin.